Halo teman-teman sekalian, kali ini kita akan membahas sebuah error yang sering terjadi dalam bahasa pemrograman PHP, yaitu error notice undefined variable. Materi ini rujukan utamanya dari Stack Overflow ya. Ini merupakan salah satu materi yang cukup banyak ditanyakan. Meskipun PHP tidak memerlukan deklarasi variabel, PHP merekomendasikan untuk menghindari beberapa kerentanan keamanan atau bug di mana seseorang akan lupa untuk memberikan nilai pada variabel yang akan digunakan nanti dalam skripnya. Apa yang dilakukan PHP dalam kasus variabel yang tidak dideklarasikan adalah mengeluarkan kesalahan tingkat E warning ya. Jadi nanti akan mengeluarkan notice atau warning. Peringatan ini membantu programmer untuk menemukan nama variabel yang salah eja atau jenis kesalahan yang serupa ya, seperti variabel diberi nilai dalam kondisi yang dievaluasi menjadi salah. Selain itu ada kemungkinan masalah lain dengan variabel yang tidak diinisialisasi, nanti juga akan menimbulkan warning yang sama. Seperti yang dinyatakan dalam manual PHP ya, mengandalkan nilai default dari variabel yang tidak diinisiasi akan menjadikan masalah ya jika memasukkan satu file ke dalam file lain yang menggunakan nama variabel yang sama. Artinya, sebuah variabel bisa saja mendapatkan nilai dari file yang disertakan, dan nilai ini akan digunakan sebagai pengganti nilai nul yang diharapkan untuk mengakses variabel yang tidak diinisiasi, yang biasa saja mengakibatkan hasil yang tidak diharapkan. Untuk menghindari hal tersebut, semua variabel dalam PHP sebaiknya diinisialisasi sebelum digunakan ya. Cara-cara untuk mengatasi permasalahan jika nanti teman-teman muncul ya dalam codingnya undefined variable ya. Cara yang pertama ini adalah cara yang paling direkomendasikan ya, yaitu deklarasi setiap variabel sebelum digunakan. Dengan cara ini kita akan melihat ya, kesalahan ini hanya ketika kita benar-benar melakukan kesalahan ya. Mencoba menggunakan variabel yang tidak ada ya, ini akan menjadi alasan utama kenapa kesalahan ini ada ya. Nah, nanti misalnya contoh kodenya kita langsung membahas di contoh kode yang ini ya. Pertama adalah salah eja ya. Kalau salah eja seperti ini ya, misalnya kita punya variabel bernama nilai ya, kita isi dengan 0 atau kosong seperti ini ya. Nah, nanti untuk deklarasi ini untuk 0 ya, bisa kosong ya. Nanti untuk deklarasi array nanti bisa menggunakan seperti ini ya. Kalau integer nanti bisa langsung angka 0 ya. Jadi nanti kalau dalam petik kemudian di dalamnya kosong itu 0 ya. Kemudian kita cetak nilai ya. Kita cetak nilai, kalau di sini 0 nanti tetap akan menghasilkan sebuah informasi ya. Tapi kalau kita cetak nilia ya, ini ejaannya salah ya. Sebelumnya di sini kita nulisnya nilai, kemudian kita cetak dengan penyebutan variabel nilia, nanti akan menghasilkan pesan error yaitu undefined variable ya. Mungkin sebagai informasi saja ya, bahwa server yang saya gunakan adalah PHP versi 8, saya menggunakan Laragon ya. Oke, kita coba hasilnya ya. Untuk contoh salah yang pertama, salah eja ya, nanti akan memunculkan informasi kesalahan yaitu undefined variable nilia ini. Nah, ini kalau salah eja seperti ini biasanya kita kurang teliti ya. Sebelumnya dideklarasikan dengan nilai, kemudian kita memanggilnya dengan nilia, itu bisa mengakibatkan kesalahan undefined variable. Itu salah satu contoh kesalahan yang pertama ya. Kemudian berikutnya ya, pesan error juga bisa muncul ketika variabel belum dideklarasikan. Nah, contohnya yang kedua ya, belum deklarasi. Misalnya kita tiba-tiba memanggil variabel nilai seperti ini ya, itu juga akan menimbulkan pesan error, itu undefined variable ya. Jadi kalau kita baca aja sebenarnya sudah jelas ya, variabelnya belum dideklarasikan. Walaupun PHP itu memungkinkan untuk membuat variabel tanpa deklarasi ya, tapi sebaiknya tetap ada itu ya, inisiasi awal, atau sebenarnya ya deklarasi lah gitu ya. Oke, kita lanjut ke berikutnya ya. Nah, pada kasus khusus ya, ketika sebuah variabel didefinisikan tetapi tidak terlihat dalam sebuah fungsi ya. Fungsi-fungsi dalam PHP memiliki ruang lingkup variabelnya sendiri, dan jika kita perlu menggunakan variabel dari luar ya dalam sebuah fungsi, nilainya harus diberikan sebagai parameter fungsi ya. Jadi contohnya nanti seperti ini ya, parameter fungsi yang tidak diisi ya.
Yang pertama variabel contoh ini ya, kita punya variabel coba ya, untuk uji akses melalui fungsi secara langsung ya, tidak melalui parameter fungsi ya. Oke, ini kita abaikan dulu ya. Kita misalnya mau menguji program yang benar ya, kita punya sebuah fungsi dan fungsi itu memiliki parameter di sini ya. Parameternya nanti digunakan di sini. Ini kita melakukan operasi sederhana, yaitu parameter plus 1 ya. Kemudian kita panggil ya dengan memberikan parameter, di mana parameternya ya kita isi dengan var ini ya nanti ya, var sama dengan 0, sehingga nanti ketika ini dipanggil ya echo test ini ya, maka 0 plus 1 semestinya dia mengembalikan nilai 1 ya. Oke, kita coba dulu untuk program yang fungsi ini ya. Nah, ini dia mengembalikan 1. Lanjut kita kembali ke sini ya. Nah, berikutnya kita akan mencoba ya mengakses variabel var coba ini ya di dalam sebuah fungsi. Nah, ini kita ganti menjadi parameter atau kita remark ya. Kemudian ini kita jalankan, remarknya kita hapus ya. Sehingga nanti ini ada percobaan ya, sebuah fungsi itu memanggil variabel di luar fungsi. Nah, itu nanti akan menghasilkan error yang sama juga. Oke, kita coba. Nah, di sini sama ya. Undefined variable var coba. Artinya fungsi yang ada di sini itu tidak bisa langsung digunakan di sini ya. Itu juga akan mengakibatkan pesan error, yaitu undefined variable ini ya. Kemudian berikutnya ini kita kembalikan ya, seperti ini ya. Kemudian ya yang kedua ya, kita memanggil variabel ya yang kita jadikan sebagai parameter sebuah fungsi ya, tapi variabelnya tidak pernah dideklarasikan seperti ini. Ini nanti juga akan menampilkan pesan error yang mirip-mirip lah ya, undefined variable ini ya. Kita panggil di sisi sini ya, di line 11 ya. Oke, kurang lebih seperti itu untuk kasus undefined variable dalam sebuah fungsi. Nah, untuk menekan kesalahan dengan operator penggabungan nul ya, namun perlu diingat ya bahwa dengan cara ini PHP tidak dapat memberitahu ya kapan penggunaan nama variabel yang salah ya. Oke, contohnya nanti kurang lebih seperti ini ya. Operator penggabungan nul ya. Nah, kita ada 3 contoh ya. Contoh yang pertama, ini adalah operator penggabungan nul untuk menghindari kesalahan undefined variable ya. Oke, kita punya variabel ya. Kita dapat dari get nama ini ya. Kemudian jika tidak ada nama ya, maka namanya akan diisi nama ya. Sorry, ini kan ini ya, menangkap nilai dari sebuah itu ya, get ya. Jika ini ya, jika ada namanya maka dia akan menampilkan namanya. Tapi kalau tidak ada namanya ini ya, maka dia akan menampilkan informasi tidak ada nama. Ini merupakan operator ternary ya. Kemudian contoh yang kedua ya, operator penggabungan nul ya, dengan variabel yang tidak didefinisikan ya. Nah, contoh yang kedua ini juga operator ternary ya. Misalnya ya, undefined variable. Nah, ini tidak dideklarasikan ya dalam sebuah ternary ya. Nah, ini variabelnya tidak pernah dibuat ya. Kalau yang ini pernah ya. Tapi kalau ini tidak ada ya, maka dia semestinya menampilkan 25. Tapi dia akan error di sisi sini dulu ya, karena ini tidak pernah dideklarasikan. Kemudian yang ketiga, penggunaan variabel yang salah ya tanpa operator penggabungan nul ya. Misalnya halo ya, kemudian titik 6 ya. 6 seperti ini ya. 6-nya ini belum pernah dideklarasikan, beda dengan nama ya. Kesalahan karena 6 tidak pernah didefinisikan. Ini mirip dengan contoh kita di awal tadi ya. Oke, berikutnya kita coba programnya ya. Nah, yang ini ya. Nah, ini dia. Nah, ini ada kesalahan sedikit ya, kita periksa kode programnya ya. Nah, ini semestinya BR ya. BR seperti itu ya. Oke, kita lihat di sini. Nah, ini tidak ada nama yang pertama. Kalau di sini kita sisipkan nama ya, misalnya nama variabelnya tadi kan nama ini ya. Nama sama dengan Priyadi, misalnya seperti itu. Nah, dia akan muncul nama Priyadi. Tapi kalau di sini tidak ada ya, maka dia akan muncul ini kita hapus. Nah, ini tidak ada nama ya. Ini untuk menangani kalau memang
ada atau tidak ada nama, ini semestinya tidak menampilkan pesan errornya untuk kode program yang seperti ini ya. Sedangkan untuk umur ya, umurnya kalau tidak diisi ya, undefined variable ya, dia langsung menampilkan 25 ya. Tapi dengan seperti ini ya, itu kita tidak tahu ada kesalahan program atau tidak ya, seolah-olah kode programnya nanti benar ya. Tadi tidak ada nama, oke lah. Tapi kalau umur ya, kalau semestinya kita membuat variabel misalnya umur ya, dan nanti di pemeriksaan sini dia langsung menampilkan 25 ya, itu nanti sebenarnya ada kesalahan programnya ya, tapi dia tidak ini ya, tidak menunjukkan kesalahan. Itu kurang bagus juga ya, gitu ya. Itu fasilitas sekaligus perlu diantisipasi ya, jangan terlalu sering menggunakan ternary seperti ini ya. Kemudian kalau ini jelas sekali ya, kita mencoba memanggil variabel nama ya dalam sebuah ini ya variabel ya. Kemudian kita panggil, itu nanti namanya akan undefined variable num ini ya. Oke, untuk penjelasannya tadi sudah ya, tidak kita bahas lagi ya. Berikutnya untuk PHP versi 7 ya, ada fasilitas iset seperti ini ya, tapi ini versi 7 ke bawah ya, ini tidak kita bahas ya. Selanjutnya menekankan kesalahan dengan operator add ini ya. Ini ditinggalkan ya di sini karena alasan historis ya. Tapi sebenarnya hal ini tidak boleh terjadi. Kita lihat contohnya di sini ya. Nah, operator add ini ya. Ini contoh satu menggunakan add untuk menekan atau menghindari kesalahan undefined variable ya. Kemudian nama add get nama ya. Kemudian kita coba eksekusi nama. Ini sebaiknya kita gunakan BR saja ya. Oke, yang ini juga. Seperti ini ya. Oke. Kemudian contoh yang kedua yang menggunakan add untuk menekan kesalahan pada fungsi yang mungkin menghasilkan error ya. Nah, ini kita gunakan add file get content file text ya. Nah, itu nanti kita hindari kesalahannya, tapi nanti juga dampaknya ya, kita tidak tahu filenya itu ada atau tidak ya. Berikutnya contoh yang ketiga ya, kesalahan yang tidak ditangani ya pada variabel yang tidak didefinisikan ya, misalnya umur undefined variable ya, kemudian kita panggil umur di sini ya. Oke, kita lihat dulu hasil programnya ya, kemudian nanti kita bahas ya. Oke, untuk operator add ini ya. Nah, yang terakhir tadi jelas menampilkan error ya. Yang pertama ya, untuk get ini ya, operasi get ini ya, dia tidak menampilkan namanya ini ya, walaupun sisi sebenarnya error ya, karena tadi kita tidak ini ya, tidak memberikan di sini parameter nama di URL-nya ya. Misalnya kalau kita kasih nama sama dengan Priyadi, apa yang terjadi? Dia menampilkan Priyadi. Tapi kalau tidak ada ya, dia tidak menampilkan apapun ya. Kemudian yang kedua ya, ini sebenarnya error ya, tapi ini tidak mendeteksi. Makanya di sini kita ada deteksi justru ya, pengecekan. Jika filenya false ya, maka gagal membaca file ya. Di sini keterangannya seperti itu ya. Kemudian contoh yang ketiga, kalau ini mirip dengan contoh-contoh sebelumnya ya, umur ini kita ambil dari undefined variable. Undefined variable tidak ada, maka di sini dia akan menampilkan error ya. Variable undefined variable itu undefined variable. Oke, saya kira demikian ya untuk contoh sekaligus cara menganalisa pesan error undefined variable seperti ini. Terima kasih. Sampai ketemu lagi pada video yang lainnya.